Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perspektif strategis pada pengembangan sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari saya Rana Prasetya GZ, saya Dodo Sowa, saya Matul Alam, saya Beno Giato. Asumsi utama pengembangan sumber daya manusia strategis. Asumsi yaitu pernyataan misi menyeluruh yang ada menentukan komitmen organisasi, yaitu inisiatif HRD terkait dan didukung oleh kebijakan organisasi, sistem dan penyediaan sumber daya manusia. Perencanaan lingkungan, rencana HRD dan pemberdayaan oleh manajemen senior tepat waktu, akurat dan realistis. Implikasi pernyataan misi membentuk visi organisasi, strategis dan visi HRD. Menghubungkan visi dengan pengalaman belajar yang direncanakan melalui HRD. Menekankan sifat strategis jangka panjang yang proaktif HRD. Implikasi untuk pelatihan. HRD strategis intervensi perlu direncanakan dan sadar. Pengalaman yang tidak direncanakan dan fungsional tidak dapat menjadi strategis kecuali secara eksplisit terkait dengan strategis. HRD perlu dihubungkan dengan manusia, sistem manajemen sumber daya, dan proses perencanaan karir kolaboratif. Organisasi harus menerapkan sistem yang memfasilitasi tinjauan berkala atau revisi pernyataan visi organisasi dan sebagai hasilnya. Model pengembangan sumber daya manusia strategis. Model pengembangan sumber daya manusia strategis adalah lingkungan global, konteks bisnis internal, termasuk strategi, struktur, pengaruh pekerjaan dan individu. Model ini mengakui pentingnya berbagai pemangku kepentingan dan kemitraan telah muncul dalam organisasi dalam desain, pengembangan dan implementasi SHRD. Model ini menunjukkan banyak hasil yang berfokus pada pemangku kepentingan. Konteks dari SHRD. SHRD harus berfokus pada interaksi antara praktik HRD dan konteks yang lebih luas di mana praktik-praktik ini dimainkan, yaitu di lingkungan global, strategi, struktur, budaya, dan kepemimpinan organisasi. Lingkungan global. Sebuah perusahaan harus fleksibel untuk menanggapi perubahan lingkungan, memastikan keseleraan yang kuat dengan lingkungan eksternal. Sebuah perusahaan harus dapat mengendalikan terhadap lingkungan internal. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah memberikan arahan mengenai pengembangan sistem SHRD yang terintegrasi dan governance. Contohnya menunjukkan bahwa visi dan nilai-nilai berfungsi sebagai batu ujian yang digunakan oleh para profesional HRD. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah elemen penting dan konteks internal, dimensi kunci dari struktur perusahaan berfokus apakah itu domestik atau global. Kepemimpinan adalah kunci untuk menerapkan visi, nilai-nilai, dan mengembangkan budaya. Prinsip utama SHRD adalah gagasan bahwa jenis praktek HRD yang digunakan bervariasi sesuai dengan penilaian yang dibuat perusahaan mengenai nilai model kerja yang berbeda. Model-model ini mencerminkan perbedaan dalam model manusia. Nilai strategi mengacu pada potensi model karyawan untuk berkontribusi kinerja perusahaan. Dimensi keunikan mengacu pada sejauh mana model manusia langka, spesialis dan spesifikasi
spesifik perusahaan, harapan individu, kemampuan kerja, dan karir kontrak psikologis. Dan literatur manajemen bakat menunjukkan bahwa harapan karyawan individu dan keputusan tegas mengenai karyawan yang dianggap sebagai bintang mempengaruhi praktek SHRD dan sejauh mana mereka strategis. Fokus pengembangan sumber daya manusia, orientasi sistem kebijakan dan praktik. SHRD diperlukan untuk menanggapi konteks dengan campuran strategi yang sesuai selain orientasi yang memastikan keselarasan horizontal dengan berbagai elemen konteks. Fokus kegiatan HRD dapat menekan masalah jangka pendek atau jangka panjang. Mereka dapat menekan pengembangan kompetensi spesifik atau generik dan berkonsentrasi pada operasional daripada prioritas strategis. Perusahaan perlu menerapkan campuran praktik yang berfokus pada eksploitasi dan eksplorasi. Praktik SHRD yang berfokus pada efisiensi atau eksploitasi cenderung jangka pendek dan fokus pada pengembangan kompetensi internal. SHRD dapat digunakan untuk menyempurnakan kemampuan dan keterampilan khusus perusahaan dan mencakup praktik seperti sosialisasi, pelatihan keterampilan, dan manajemen kinerja. SHRD juga harus berkontribusi pada kemampuan adaptif. Ini mewakili fokus eksplorasi. Itu dicapai melalui adopsi strategi SHRD yang berfokus pada perubahan. Mereka menekankan pembelajaran diam-diam dan inisiatif manajemen pengetahuan dan termasuk pembelajaran dari pengalaman dan fasilitasi eksperimen dan pengambilan resiko. Kepuasan pemangku kepentingan dengan SHRD. Sebuah keharusan penting untuk kemampuan SHRD mendorong kerja sama yang erat antara para profesional HRD dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi. HRD harus memiliki kemampuan untuk memastikan harapan kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dan menggabungkan harapan ini dalam tujuan HRD secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pertanyaan tentang siapa yang menentukan pengaturan prioritas dan meringkat tujuan HRD secara keseluruhan. Karyawan adalah pemangku kepentingan yang sah yang masuknya dalam SHRD semakin diakui. Karyawan memiliki masukan ke dalam proses identifikasi kebutuhan dan mereka semakin kesulitan kemampuan kerja, kemampuan karir, kepuasan kerja, dan kapasitas untuk tampil secara agresif. Karyawan terlibat dan dikembangkan ke tingkat tinggi dan menggunakan kriteria ini sebagai ukuran utama efektivitas SHRD. Pelanggan internal penting lainnya termasuk manajer lini dan fungsi SDM. Manajer lini semakin diberi tanggung jawab utama untuk pengiriman SHRD. Manajer lini memainkan banyak peran termasuk bekerja dengan profesional HRD untuk merancang dan menerapkan aspek SHRD dan berbagi tanggung jawab untuk mengelola HRD. Profesional HRD. Saya memasukkan profesional HRD sebagai komponen rutin dari model. Mereka berdua dipengaruhi oleh dan mempengaruhi konteks, sifat, kepuasan pemangku kepentingan, dan karakteristik HRD dalam organisasi. Nilai-nilai, kompetensi, kredibilitas, dan integritas profesional akan menentukan apakah mereka adalah bagian dari koalisi dominan dan oleh karena itu berada dalam posisi untuk membuat HRD lebih strategis. Atribut khusus para profesional yang disorot dalam literatur termasuk nilai-nilai pribadi dan keyakinan mereka tentang pembelajaran, kemampuan manusia, kontrol, dan pemberdayaan. Kesimpulan dari pemaparan besar adalah mengeksplorasi bagaimana konsep SHRD telah
term dalam literatur. Saya mendefinisikan SHRD sebagai kumpulan kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang koheren, selaras secara vertikal dan terintegrasi secara horizontal, yang berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis. Saya menekankan bahwa SHRD paling baik dipahami sebagai konsep multi level yang bersifat dinamis dan memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan